lihat atas itu ada orang lewat tapi saya kejar di atas nggak ada orang. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Pak, bisa diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Edi Susanto. Saya dinas di Padam 5 Brawijaya. Gini Pak, ini kan kemarin kita sudah penelusuran nih Pak. Ke mana? Ke gudang amunisi dari gudang 1 sampai ke 14 kemarin Pak. Ya. Gitu. Nah, yang kesempatannya belum kita dapatkan untuk ngobrol sama Pak Edi nih. Ya. Nah, mumpung sekarang ada waktu ngobrol sama Pak Edi, kita mau nanya-nanya nih Pak sedikit tentang sejarah dari gudang amunisi. Ya. Pak, sepengetahuan Pak Edi, gudang amunisi ini dibangun tahun berapa Pak? Kalau pastinya saya tidak tahu ya. Jadi semenjak setelah zaman Belanda itu gudang amunisi diambil alih dengan Angkatan Darat. Khususnya Kodam 5 Brawijaya, Kodam 8 waktu itu, kemudian diduduki oleh ARSU. Iya, Arteri Pertahanan Udara saat itu. Kemudian gudang penyimpanan amunisi tersebut tidak munisi persediaan, tapi munisi pengembalian atau penemuan yang disebut gudang munisi afkir. Itu jadi penemuan-penemuan amunisi zaman perang dulu ya Pak? Iya, di antaranya itu zaman perang bisa, atau zaman yang saat itu seperti sisa operasi, sisa pengembalian dari satuan, kemudian barang penemuan masyarakat, semua ditampung di sini. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Itu masih aktif berarti Pak ya? Gudang amunisi waktu itu masih aktif? Munisi Pak, ya? tidak bisa dibilang tidak aktif. Walaupun munisinya tersebut sudah berkarat, tadi kita tidak boleh menyebut munisi itu tidak aktif. Oh gitu. Jadi munisi berupa apapun yang masih berkarat, kemungkinan meledak itu masih besar. Masih ada. Iya. Itu waktu itu yang disimpan di sini bentuknya apa aja Pak amunisinya Pak? Peluru mungkin atau amunisi dari mulai granat, mulai dari MKK. MKK itu munisi kaliber kecil sampai munisi kaliber besar. Jadi semua dikembalikan di sini. Jadi model kayak apa Pak kalau amunisi? Seperti kalau bom pesawat seperti ya bom yang diameternya itu macam-macam. Antara diameter sampai 15, sampai 20, sampai 30 diameter. Panjangnya bisa sampai 70, ada yang 1 meter juga ada. Yang lebih panjang juga ada. Munisi di sini tidak munisi pengembalian dari zaman-zaman Belanda aja. Munisi bisa dikembalikan dari sisa operasi. Oh, sisa operasi. Ya, sisa operasi tadi. Dari kelebihan dari satuan itu kelebihan untuk munisinya di SPP-nya sekian, tapi adanya yang lebih, itu harus dikembalikan di sini. Kalau sekarang ini kan yang kita lihat nih Pak sudah mulai dibersihkan, iya. Sudah mulai merapi. Iya. Untuk kedepannya gimana Pak? Pada dasarnya komandan yang dulu itu menyampaikan bahwa ini sebagai peninggalan zaman Belanda, atau masyarakat di sini itu tidak semuanya tahu bahwa di sini ada tempat peninggalan Belanda yang disebut benteng. Betul. Benteng pertahanan Belanda itu. Pak Edi, total ada berapa bangunan Pak Edi di sini? Ada 16 gudang. Total ada 16 gudang. Ada 16 gudang. Karena dalam satu bangunan itu terdiri dari sekat-sekat. Iya. Dari sekat-sekat. Contohnya gudang 1 sampai gudang 6. Kemudian depannya ada bangunan lagi namanya gudang mesin. Oh, yang agak ke depan itu Pak ya? Iya, yang agak menjorok itu gudang mesin. Kemudian ada lagi gudang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang masih kelihatan. Yang masih kelihatan. Itu bangunannya. Iya. Tapi sebutannya gudang sampai gudang 16. Gitu. Pak Edi, kan ini dengar-dengar ya Pak Edi, ada salah satu gudang yang meledak, betul nggak Pak Edi? Saya tidak tahu persisnya, tapi bekasnya ada. Bekasnya ada. Bekasnya ada.
itu gudang 13. 13. Gudang 13 itu memang bekasnya ada, pondasinya juga ada, tempatnya itu agak menurun. Jadi tanahnya karena ledakan itu menurun. Dengan ditunjukkan atau bukti-bukti yang ada itu dulu ada menara-menara di tiap tikungan seperti gudang 7, gudang 14 itu pondasi-pondasi menara itu ada. Kalau dulu ini ceritanya kan sebelum dibangun benteng kan ini tempatnya warga penduduk Gedung Cowek. Jadi tempatnya itu di dalam sini, tempatnya di tambak ini. Ini Pak Edi, kalau dari stasiun TV mungkin sudah pernah meliput ke sini nggak Pak Edi? Sudah dari ya? GTV, GTV pernah ya. Kalau dari mana ya? Kalau GTV, kalau UKUK itu juga ada. Pernah juga ke sini. UKUK juga pernah. Oh iya Pak Edi, mumpung kita ngomong yang UKUK nih. Iya. Selama Pak Edi dinas di sini, pernah ngalamin apa Pak Edi? Yang saya alami banyak sekali ya, tapi itu semua tergantung dari manusianya. Hal itu percaya atau tidak, karena kita menyampaikan bahwa di situ ada. Tapi orang kalau tidak melihat, itu pura-pura aja, itu istilahnya terlalu syirik atau apa. Silahkan, tapi orang bilang seperti itu silahkan. Jadi semua itu tergantung masing-masing individunya kan. Individunya betul. Individunya kalau dia percaya ya silahkan. Tapi kalau nggak percaya itu buktinya ada. Buktinya ada. Kenapa? Siapa? Ya tidak semua orang bisa melihat seperti itu. Kalau saya selama di sini saya bilangnya ada. Kenapa kok bilang ada? Saya pernah mengalami sendiri kan. Ya, pernah mengalami sendiri. Jadi saya juga lihat. Tapi dengan dasar saya atau kunci saya tidak akan merepotkan makhluk-makhluk halus seperti itu, karena dia mempunyai alam lain juga ya. Dan saya tidak mau direpotkan. Betul. Makanya saya tatak, menghadapi siapapun tatak di sini. Bukan saya menantang, tidak. Nah di sini tuh pantangannya kita tidak boleh menantang-nantang atau merepotkan. Kita percaya bahwa di sini tuh ada. Apa buktinya? Buktinya ada. Saya ini cuma contoh sekilas saja ya. Kalau orang lewat dari atas, dari gudang 7 itu orang lewat seret, saya kejar, itu nggak ada orangnya. Oh, tapi kelihatan kayak ada orang itu. Iya, saya lewat dari bawah kan, saya ingat atas itu ada orang lewat saya, tapi saya kejar di atas nggak ada orang. Ini yang tidak ada saksi pokoknya ya. Tapi kalau ada saksi, saya pernah nolong teman saya kesurupan di sini. Saya jam 10 malam di bel. Ini yang bisa menyembuhkan katanya Pak Edi. Bilangnya gitu dia. Padahal saya merasa saya itu tidak punya apa-apa. Saya juga keyakinan Tuhan aja. Saya datang ke sini. Saya sampaikan di pos, Mas, ada teman saya yang sana kesurupan. Nanti kalau saya minta bantuan, nanti saya akan hubungi sampean. Saya minta bantuan berarti sampean ke sana. Oh siap. Itu siapa? Ya. Ternyata di sana tuh ternyata kesurupan. Kesurupan itu seperti orang tertawa gitu. Tertawa seperti setan yang di TV itu. Singkat cerita, saya beranikan menyembuhkan. Pertama saya sapa aja dia nggak mau. Dia malah tawa terus. Akhirnya saya lihat TV lagi, kok seperti ini tertawanya. Akhirnya coba lagi saya sembuhkan. Itu rohnya itu keluar atau istilahnya makhluk seperti keluar dari hatinya itu jerit seperti yang di TV itu persis gitu. Setelah itu ngeblak setelah ngeblak dia istilahnya kan pingsan ya Pak. Iya. Saya punya prinsip segera harus dikeluarkan dari sini. Kalau keluarkan ini betulnya dia nggak mau keluar, akhirnya mau, tapi menduding di pintu itu di pohon terbesi itu takut lagi, jerit lagi, akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh lagi terus. Akhirnya saya coba sembuhkan lagi, alhamdulillah bisa. Kemudian saya bawa keluar. Singkat cerita langsung saya bawa keluar. Setelah saya bawa keluar, saya tanya, kamu tadi kena apa? Dia menyampaikan bahwa saya diajak orang perempuan, tidak boleh pulang, rumahnya bagus sekali. Dia punya anak kecil, perempuan juga, cewek. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh pulang sebetulnya. Akhirnya saya ajak keluar. Saya punya prinsip seperti itu. Itu tadi, ini harus keluar dari sini. Kalau memang mau sembuh,
harus keluar dari sini dulu. Makanya saya ajak keluar dari sini sembuh. Akhirnya sembuh bener. Ya di sana ya sembuh. Tapi kan kalau di sana kan masih bisa dimasuki. Betul. Contohnya yang dari pertama dari sini, setelah saya sembuhkan itu tadi, saya minta bantuan itu tadi, kan sembuh dia, sadar kan, keluar, dia dimasuki lagi kan, Dimasukin lagi. di depan pintu gawang itu dia dimasuki lagi. Pak Edi, untuk kedepannya ada rencana sebagai tempat wisata mungkin lokasi ini, benteng ini? Saya tidak berani menyampaikan. Belum ada rencana ke sana, Iya. Pak Edi ya? Karena saat ini tugas saya kan cuma istilahnya mengawasi untuk pembersihan ini aja kan ya. Nanti ke depannya, karena kalau diadakan tempat wisata itu perlu masih banyak pertimbangan. Terakhir Pak Edi, Pak Edi sebagai salah satu personel Angkatan Darat yang di sini, ada pesan nggak Pak untuk arek-arek Surabaya gimana kita menyikapi tempat-tempat bersejarah seperti ini Pak? Kalau harapan saya dengan adanya benteng ini, kalau memang sudah dibersihkan, bisa untuk halayak umum, mohon dapatnya tertib atau disiplin dalam memasuki sini. Contohnya tertib, tidak sampai membuat onar di dalam atau coret-coretan atau jadi pesan saya, salinglah menjaga. Betul. Ini milik kita. Kita sadar bahwa kita tuh sampai sekian lama kita tuh dijajah Belanda sampai membuat bangunan seperti ini. Makanya dengan ini mengenang pejuang-pejuang kita tuh tidak semudah untuk mendapatkan Indonesia ini merdeka. Baik-baik. Ini saya tidak menutup kemungkinan pekerjanya juga orang Indonesia. Iya. Oke, Saya kira itu aja. Gitu Pak Edi, saya terima kasih atas nama teman-teman. Saya minta maaf kalau ada kurang lebihnya. Kita terima kasih banyak. Saya pesan lagi, mungkin dengan adanya ini kita ngasih masukan image-image yang bagus. Iya, bukannya negatif. Yang jelek-jelek terus negatif itu. Karena saat ini dulu memang image-nya orang jelek-jelek aja kan. Sekarang kita rubah image yang seperti itu. Kenapa kok jelek? Memang tempatnya hutan, tidak ada yang ngawasi. Jadi orang yang berbuat negatif itu banyak sekali. Ini dengan harapan dengan adanya media ini bisa menyampaikan. Amin. Iya. Atau muat-muatan mengimbau supaya yang berbuat baik atau memperbaiki. Mudah-mudahan. Oke. Ya, itu tadi obrolan saya singkat aja dengan Pak Edi, ya kan. Seperti tadi Pak Edi bilang, kita sebagai bangsa yang besar jangan melupakan sejarah. Kita hargai, kita lestarikan tempat-tempat seperti ini karena tempat-tempat seperti ini, benteng-benteng yang kita punya ini memang saksi bisu perjuangan tentara-tentara kita dulu dalam merebut kemerdekaan, dan itu nggak boleh kita lupakan. Kita rawat sama-sama, kita lestarikan, kita jaga. Wis, ngene arek ya. Kalau pengen tahu bagaimana kita, tunggu aja videonya ya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.